Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya berbagi resep aneka olahan ubi yang sangat enak dan recommended banget untuk cemilan keluarga ataupun ide jualan. Simak videonya sampai habis. Pada zaman dulu, ubi adalah makanan pengganti nasi. Orang zaman dulu memakan ubi biasanya direbus saja seperti ini. Lihatlah, nenekku juga sangat menikmatinya. Katanya ubinya manis loh. Di Indonesia sendiri, ubi yang terkenal yaitu ubi Cilembu dan biasanya dikonsumsinya dengan cara dibakar. Ubi bakar mempunyai tekstur yang sangat lembut dan rasanya yang sangat legit. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan membagikan resep yang pertama yaitu klepon ubi. Saya siapkan dulu kelapa parutan, saya kasih pandan, kemudian akan saya kukus selama 10-15 menit. Jangan lupa kelapa parutnya dikasih sedikit garam ya teman-teman. Ini adalah 3 buah ubi yang sudah saya kukus dan sudah saya haluskan. Ini adalah perpaduan 1 ubi putih, 1 ubi kuning, dan 1 ubi ungu. Kemudian saya tambahkan tepung ketan dan tepung tapioka. Saya kasih sedikit garam dan gula, kemudian saya adonin dengan menggunakan sedikit air. Saya adoni pelan-pelan sampai tercampur merata dan menjadi adonan yang bisa dibentuk atau dibulatkan. Untuk ubi, teman-teman boleh menggunakan ubi apa saja. Ini saya hanya menghabiskan stok yang ada di dapur. Dan kenapa ditambahkan tepung tapioka? Supaya lebih kenyal ya teman-teman. Kalau teman-teman hanya mau menggunakan tepung ketan saja juga boleh. Nah, kita menguleninya seperti ini ya teman-teman. Tangan saya tentu saja sudah dicuci bersih. Videonya saya percepat supaya teman-teman tidak bosan menontonnya. Dan saya tambahkan sedikit vanila juga ya teman-teman, supaya ada rasa wangi-wanginya. Sudah menjadi adonan kalis, kemudian saya bagi dua. Saya akan kasih pewarna hijau dan pewarna kuning. Perlunya dikasih pewarna itu supaya kelihatan lebih cantik saja ya teman-teman. Jadi kalau untuk jualan, untuk menarik pembeli. Tapi kalau teman-teman tidak suka dikasih pewarna itu tidak apa-apa, di skip saja. Nah, ini saya kasih pandan juga. Yang berwarna hijau ini nanti akan rasa pandan ya teman-teman. Sedangkan yang berwarna kuning ini rasanya original rasa ubinya. Nah, sudah selesai. Kemudian tinggal saya bulat-bulatkan ya dengan diisi gula merah yang sudah saya iris halus seperti ini. Nah, kita bulat-bulatkan, caranya seperti ini teman-teman. Pasti sudah pada bisa semuanya ya. Gulanya jangan terlalu banyak, nantinya takutnya bocor. Namun juga jangan terlalu sedikit, nantinya tidak ada rasa manisnya. Seperti ini. Kira-kira gulanya sampai adonannya menutupi semua gulanya ya. Jangan sampai ada yang bocor. Seperti ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-temanku yang selalu setia hadir, yang selalu support, menonton video sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kita bisa sukses bersama-sama. Saya pun buat semua yang sudah hadir di channel saya pastikan saya akan berkunjung balik. Namun mungkin saya akan jeda waktunya supaya aman ya teman-teman. Jadi tidak langsung saya komentar balik, takutnya nanti kena spam. Baiklah, ini sudah saya selesai membulat-bulatkannya, 2 warna hijau dan kuning. Cantik sekali ya teman-teman. Marilah sekarang kita rebus. Jadi saya sudah merebus air. Airnya jangan lupa dikasih pandan ya teman-teman. Kemudian saya masukkan kleponnya. Ini tidak lama ya teman-teman, akan segera mengapung. Kalau sudah melar dan mengapung itu tandanya sudah matang. Tidak sampai 10 menit ya teman-teman. Ini saya bikinnya gede-gede. Kalau teman-teman membulatkannya kecil-kecil itu jadinya mungkin bisa 100-an ya. Ini tadi mungkin ada 50-an. Karena saya bikinnya gede-gede karena tidak ada waktunya teman-teman. Nah, sudah mulai mengapung nih teman-teman. Saya akan tutup sebentar ya supaya matang sempurna. Kalau dulu saya waktu kecil jajan di pasar itu kecil-kecil seperti kelereng ya teman-teman. Mereka pandai. Kalau bikin kecil-kecil itu gulanya tuh keluar teman-teman, bocor. Cantik sekali kan dengan 2 warna. Kalau kita tidak memakai pewarna nanti warnanya tuh original kuning dari ubinya aja, itu tidak terlalu cantik ya teman-teman. Sudah saya tiriskan, kemudian waktunya kita membaluri dengan kelapa parut yang tadi sudah dikukus. Kita boleh menggunakan sendok ya teman-teman.
Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Sangat cantik dan sangat enak ini teman-teman. Lumer di mulut ya. Ini cocok untuk sarapan atau untuk teman ngopi dan teh. Untuk ide jualan ini tidak perlu modal besar ya teman-teman. Keuntungannya lumayan. Saya akan cicipi satu. Wah, sangat lembut sekali teman-teman. Dari teksturnya juga udah kelihatan ini. Tuh, gulanya langsung keluar. Wah, ini enak sekali teman-teman. Sangat nikmat sekali. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua ya. Olahan ubi yang selanjutnya yaitu kolak biji salak. Marilah kita langsung ke tahap pembuatan. Ini adalah ubi yang sudah saya haluskan. Kali ini saya menggunakan ubi kuning. Teman-teman boleh juga menggunakan ubi putih ataupun ubi ungu. Saya menambahkan garam dan sedikit vanila ya teman-teman. Dan kita adoni sampai menjadi adonan yang kalis. Videonya mungkin saya akan percepat supaya teman-teman tidak bosan ya teman-teman. Ini saya tidak menambahkan air karena ubinya lumayan lembek ya. Kalau ditambahkan air nanti repot, tepungnya harus ditambah lagi. Nah, adonannya jadinya sudah seperti ini. Kemudian kita akan bulat-bulatkan sesuai selera saja ya teman-teman. Kalau untuk jualan, teman-teman boleh membulatkannya agak kecil ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang banyak. Tapi ini karena saya untuk makan sendiri ya, saya waktunya juga terbatas, jadi saya bikinnya agak gede-gede. Ini kalau udah matang nantinya melar, jadinya gede-gede banget teman-teman. Nah, saya akan merebus air gulanya ya, ini air, kemudian saya tambahkan gula merah dan juga pandan serta sedikit garam. Kalau gula merahnya kurang manis, boleh ditambahkan dengan gula pasir ya. Saya juga akan menambahkan gula pasir. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, mungkin ada 50-an ya. Kalau teman-teman membulatkannya agak kecil mungkin bisa jadi 2 kali lipat ya, atau 100 bijian ya. Kalau untuk dijual, kalau kecil-kecil itu kelihatan lebih cantik teman-teman. Tapi ini karena saya untuk makan sendiri, ini tuh rasanya nantinya enak banget teman-teman. Kalau teman-teman bikin adonannya itu ukuran ubi sama tepungnya pas, itu akan rasanya lebih enak. Tapi kalau untuk jualan biasanya tepungnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, kemudian biji salaknya kita masukin ke dalam sirup gula. Dan ini juga tidak akan lama ya teman-teman, jadi nggak usah ditinggal kemana-mana karena sebentar juga mengapung melar, boleh kita angkat. Ini adalah 2 sendok teh tepung tapioka yang sudah saya cairkan, nanti saya akan tuang ke dalam kolaknya supaya lebih kental. Nah, sudah matang teman-teman, lihatlah melar gede-gede banget, cantik sekali. Nah, saya pastikan lagi tidak ada yang menempel di dasar panci. Wah, baunya harum sekali teman-teman. Nah, seperti ini sudah matang sempurna ya. Saya akan tambahkan tadi tepung tapioka yang sudah saya cairkan. Nah, sudah matang ya teman-teman, ini sudah bisa kita sajikan. Kemudian saatnya sekarang kita bikin kuah santan. Caranya sangat mudah, saya menggunakan santan kara, sudah saya campurkan dengan air, diaduk-aduk, kemudian kita rebus, kita kasih sedikit garam, dan kita kemudian kasih daun pandan juga supaya wangi. Kalau sudah mendidih, boleh kita langsung matikan. Saya tambahkan sedikit tepung tapioka pada santannya supaya agak kental ya teman-teman, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Nah, sekarang santannya juga sudah siap untuk disajikan. Mari kita coba. Wah, cantik sekali bukan teman-teman? Dan caranya sangat mudah kan? Buat pemula juga pasti langsung berhasil ini mah. Nah, sekarang nenek sedang makan, saya tanya dia enak enggak, dan dia menanyakan cara membuatnya. Kata dia rasanya sangat enak. Memang ini lembut teman-teman, kenyal, sangat enak. Padahal nenekku ini nggak boleh makan manis teman-teman, tapi dia ketagihan. Setiap kali aku bikin apa-apa dia pasti minta. Nah, kalau untuk jualan, teman-teman bisa membungkusnya di plastik seperti ini teman-teman, atau boleh juga di gelas plastik ya. Nah, sangat cantik sekali bukan?
Dan ini tuh beneran enak teman-teman. Lanjut ke resep yang ketiga, yaitu ubi karamel bihun goreng. Kita langsung ke tahap pembuatan. Di sini saya sudah siapkan 3 biji ubi. Kenapa cuma sedikit? Karena yang makan hanya saya sendiri ya teman-teman. Ubinya dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, sesuai selera saja, tapi saya suka begini kecil-kecil. Nah, kemudian saya tambahkan tepung tapioka. Kasih sedikit garam, lalu goreng. Sudah matang, kemudian kita tiriskan. Lalu kita goreng bihunnya sampai melar. Lalu kita hancurkan bihunnya. Sekarang saya encerkan 2 sendok gula. Akan saya buat menjadi karamel. Dengan api kecil saja, kita encerkan pelan-pelan. Jangan sampai warnanya hitam dan gosong, nantinya pahit ya teman-teman. Kalau sudah encer, kita boleh matikan apinya. Lalu masukkan ubi yang tadi sudah kita goreng. Kita aduk-aduk sampai gulanya menempel. Lalu ubinya kita masukkan ke bihun yang tadi sudah kita hancurkan. Kemudian kita kocok-kocok sampai semuanya menempel pada bihun. Kita aduk-aduk seperti ini. Mudah sekali caranya bukan teman-teman? Dan hasil akhirnya cantik dan ini tuh sangat enak teman-teman. Buat pecinta makanan manis ini sangat enak. Ini juga bisa untuk ide jualan loh. Teman-teman bisa dibungkusin di plastik kecil-kecil, bisa dijual dengan harga 1.000 atau 2.000. Resep yang selanjutnya yaitu ubi goreng. Ini makanan yang paling saya sukai. Teman-teman pasti tahu semua. Karena ini adalah makanan yang sering kita temukan di penjual gorengan. Baiklah, sekarang saya akan kasih tahu gimana cara membuatnya. Campurkan semua bahan, kemudian aduk-aduk sampai menjadi adonan kental. Jika teman-teman menggunakan ubinya banyak, maka tepungnya harus ditambah ya teman-teman. Jadi takaran itu disesuaikan berapa banyak kita menggoreng ubinya. Jika adonannya sudah seperti ini, tandanya sudah siap ya teman-teman. Jangan terlalu encer, nanti adonannya tidak melekat pada gorengan. Tunggu minyaknya panas, lalu kita goreng biasa aja ya teman-teman. Pasti pada bisa semua. Digoreng dengan dibolak-balik, jangan sampai gosong. Karena ini adonan manis jadi mudah gosong, usahakan apinya jangan gede-gede. Ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Sekarang mari kita cicipi. Gurih, manis. Semoga resep-resep yang saya bagikan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat yang selalu menyimak video-video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.